Saudara, bencana longsor terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 16 orang hilang akibat tertimbun longsor. 2 jenazah korban longsor di Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, sementara 26 lainnya masih tertimbun longsoran. Tim SAR belum bisa melakukan evakuasi karena sulitnya lokasi kejadian. Bencana alam merupakan suatu kejadian yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Terjadinya bencana alam tentu menimbulkan berbagai dampak dan kerugian pada masyarakat, seperti kerugian material hingga korban jiwa. Berdasarkan data dari situs web Geoportal Data Bencana Indonesia, pada Januari 2020 hingga Juni 2021, terdapat 3 jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, yakni banjir sebanyak 1.750 kejadian, tanah longsor sebanyak 895 kejadian, dan gempa bumi sebanyak 80 kejadian. Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan kerjasama antara tim penyelamat dan masyarakat sekitar dalam mengevakuasi korban bencana alam secara cepat, tepat, dan tanpa kendala. Namun, realitanya dalam proses evakuasi banyak terjadi kendala, seperti sulitnya akses menuju tempat korban, hingga kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan sulitnya penyebaran tim penyelamat dalam pencarian korban. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya informasi pasti terkait letak korban dan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Oleh karena itu, kami, mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, menciptakan sebuah gagasan melalui program kreativitas mahasiswa karya inovatif berupa drone pendeteksi korban hilang berbasis thermal kamera dalam pencarian korban bencana alam. Thermal drone terdiri dari beberapa komponen seperti SP32 dan AMG3333 sebagai pendeteksi korban, propeller sebagai baling-baling drone, motor brushless sebagai penggerak propeller, ESC sebagai pengatur kecepatan motor, frame F450 sebagai penyangga semua komponen pada drone, GPS modul sebagai penentu titik koordinat drone, Pixhawk sebagai pengatur seluruh algoritma terbang drone, telemetri sebagai jaringan komunikasi pada drone, baterai LiPo 3 sel sebagai penyuplai listrik drone, FSIA 6B receiver, modul power, serta box darurat sebagai wadah P3K, makanan, dan minuman untuk para korban. Dalam pencarian korban bencana alam, drone ini bekerja dengan cara pertama, drone harus melakukan kalibrasi ESC, radio, accelerometer, dan kompas terlebih dahulu menggunakan software autopilot. Yang kedua, drone baru bisa melakukan penyesuaian titik lokasi menggunakan GPS drone. Yang ketiga, drone bisa memulai percobaan dengan menggunakan remote control. Dan yang keempat, kamera thermal pada drone akan mulai mendeteksi keadaan sekitar. Kamera thermal ini akan terintegrasi dengan web, sehingga jika kamera thermal mendeteksi adanya korban, maka dapat dilihat di live streaming web tersebut, dan autopilot akan memonitor lokasi yang ditentukan oleh drone.
Dengan adanya gagasan thermal drone ini, diharapkan dapat membantu tim penyelamat dan relawan dalam menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, sehingga dapat meminimalisir